Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berada di Pusat Informasi dan Pelayanan Gereja Masih Injil di Pulau Kondo, tepatnya di kantor Sinode Gemibem di ruang multimedia Sinode Gemibem. Di hari ini, saudara-saudara, kita akan bercakap-cakap seputar MOU dua lembaga, yakni Sinode Gemibem dan Compassion Indonesia, di dalamnya Yayasan Kasih Karunia Indonesia Timur. Dan di saat ini saya bersama-sama dengan Ketua Sinode Gemibem. Selamat siang, Pak Ketua, Pendeta Feki Weni Kamasan Magister Teologi. Dan pada saat yang sama juga kita bersyukur karena di hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, Bapak Abraham Maradona. Betul, selaku Direktur Nasional Compassion yang berkesempatan hadir untuk sekaligus pertama kali datang di kota Mobagu. ya. Sekali lagi kita bersyukur untuk perjumpaan ini, dan karena itu alangkah baiknya kita akan lebih dalam lagi membahas tema kita berkaitan dengan MOU Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman dua belah pihak lembaga ini. Sekali lagi selamat datang Pak Abraham. Terima kasih. Sekaligus Pak Ketua Sinode Gemibem, Pak Pendeta Feki Kemasaan. Pertama Pak Abraham, sekali lagi kita bersyukur untuk hari ini bisa berjumpa di sini. Dan bolehkah di kesempatan yang penuh sukacita ini memberikan informasi tentang bagaimana sebenarnya Compassion itu sendiri bisa hadir di Indonesia secara khusus di Pulau Kondo Raya ini. Baik, terima kasih Pak Jemi. Jadi kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan hari ini bisa berbincang-bincang dengan Pak Ketua, Pak Feki terkait dengan MOU yang baru saja kita tanda tangani. Dan kalau berbicara sedikit tentang Compassion di Indonesia secara khususnya, kita bermitra dengan gereja-gereja di berbagai tempat di Indonesia. Ada sekitar 700 gereja mitra kita dari berbagai denominasi. Dan kami bekerja sama dengan gereja-gereja tadi melayani sekitar 160.000 anak-anak yang Tuhan percayakan di seluruh Indonesia. Kami memiliki visi dan misi juga. Secara khusus untuk misi adalah membebaskan anak-anak dari kemiskinan dalam nama Yesus. Dan kami rindu anak-anak tersebut, dan ini menjadi visi kami, mereka bisa bertumbuh berkembang memenuhi potensi yang Tuhan taruhkan di dalam diri mereka. Ya, ini menarik sekali Pak Abraham. Ini visi dan misi yang begitu konkret, membebaskan anak-anak dari kemiskinan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, Gemibem menjadi bagian dari sasaran Compassion, dalam hal ini Yayasan Kasih Karunia Indonesia Timur. Mungkin ada pertimbangan khusus untuk Gemibem, Pak, seperti apa? Baik, makasih Pak. Ya, bagi kami Gemibem merupakan mitra yang sangat penting khususnya di wilayah Sulawesi Utara. Sejak kurang lebih 17 tahun yang lalu kita sudah bekerja sama dengan gereja-gereja lokal di wilayah Bolmong, dalam hal ini dengan Gemibem. Dan kenapa kami melihat ini sebagai satu kesempatan yang sangat baik dan strategis khususnya dengan sinode saat ini, karena kami melihat tadi ya sudah cukup lama bermitra dengan gereja-gereja lokal Gemibem. Lalu juga dari sisi jumlah gereja mitra kami baik di Bolmong maupun secara umum Sulawesi Utara bisa dikatakan cukup banyak ya yang dari Gemibem. Untuk di wilayah Bolmong sendiri sekitar 50%. Dan yang lain Pak, kita kerinduannya adalah melayani anak-anak yang paling membutuhkan. Dan sejauh yang kami ketahui, kami pahami, dan dari kerjasama yang ada saat ini, mitra-mitra Gemibem ini cukup banyak di lokasi-lokasi yang memang strategis untuk menjangkau anak-anak tersebut. Jadi itulah mengapa beberapa hal lah ya yang membuat kami bersyukur dan juga bersukacita kalau hari ini kita bisa tanda tangan MOU dengan pihak sinode dari Gemibem. Dan kami melihat Gemibem sebagai gereja mitra yang baik untuk melayani anak-anak yang ada di wilayah ini. Ya. Paling tidak itu beberapa catatan penting dalam kaitan dengan perhatian Yayasan Kasih Karunia Indonesia Timur ya, untuk Gemibem secara khusus, sehingga Gemibem menjadi salah satu lembaga yang menjadi mitra di dalamnya. Nah, saat ini saudara-saudara, kita perlu mendengar
pandangan Gemibem berkaitan dengan kemitraan ini, bagaimana Gemibem menangkap peluang berkaitan dengan visi dan misi Compassion. Silakan Pak Ketua, Pak Pendeta Feki Kamasan. Terima kasih Pak Abraham, Direktur Nasional Compassion Indonesia, tapi juga hadir bersama Pak Abraham, pimpinan Compassion, ada Pak Billy, ada Pak Dominos, ada beberapa PF yang hadir, dan staf dari Compassion yang hadir. Dan ini suatu kehormatan, suatu kebanggaan bagi Gereja Masih di Pulau Mondo, dan ini adalah suatu anugerah Tuhan bagi Gemibem. Mengapa? Karena Gemibem menangkap peluang kemitraan kerjasama dengan Compassion ini sudah sejak 17 tahun yang lalu. Nah, kita melihat bagaimana visi Compassion, kemudian bagaimana misi gereja, bagaimana gereja itu juga bermitra, berkolaborasi dengan semua pihak dalam rangka kita menjadi gereja bagi sesama, bagi semua orang. Nah, Compassion sejak awal kami melihat itu sebagai mitra yang sangat strategis, dan kita bersyukur karena di wilayah Bola Mongondo Raya, sebagaimana data dan informasi dari Compassion bahwa jemaat-jemaat di wilayah Bola Mongondo Raya, serta yang ada di bawah Gemibem, itu lebih dari 50% itu adalah mitra dari Compassion. Betul Pak. Lewat Pusat Pengembangan Anak. Nah, 17 tahun itu berjalan, dan kita melakukan evaluasi secara bersama, baik antara Sinode Gemibem maupun pihak Compassion. Dan penandatanganan MOU hari ini adalah hasil dari evaluasi 2 kali perjumpaan antara Sinode Gemibem, baik perjumpaan di kantor Sinode, tapi juga diskusi kami di kantor Compassion di Manado, dengan mengevaluasi perjalanan selama 17 tahun berjalan ini. Ada progres yang kita sudah capai bersama, tapi juga ada yang perlu kita benahi bersama, kita perkuat bersama dalam rangka perjalanan untuk ke depan. Makanya yang puji Tuhan hari ini MOU itu bisa ditandatangani ya, Pak Abraham, Pak Billy, Pak Dominus, semua PF yang ada. Nah, dengan MOU yang sudah ditandatangani ini, maka Gemibem secara moral maupun struktural bertanggung jawab atas eksis dan survive-nya PPA, secara khusus di jemaat-jemaat di mana di bawah naungan Gemibem. Dengan harapan maka dengan MOU ini maka kerjasama ini lebih baik, lebih tangguh lagi. PPA ini akan lebih survive dan eksis, melayani masyarakat, melayani jemaat, melayani anak-anak. Hubungan kerjasama ini semakin kuat, dan kita semakin menjadi berkat bagi orang. Nah, inilah mengapa Gemibem kemudian menangkap peluang kemitraan kerjasama dengan Compassion melalui PPA. Paling tidak dari 188 jemaat di wilayah pelayanan Gereja Masih Injil di Bola Mongondo, ada 26 jemaat yang menjadi sasaran pusat pengembangan anak yang disponsori oleh Compassion. Nah, tentu Pak Ketua Sinode bentuk konkret ya sebagai pimpinan lembaga dan selaku lembaga untuk support kegiatan-kegiatan Compassion di dalamnya PPA yang selama ini yang sudah dilakukan, dan mungkin ini menjadi bagian untuk strategi ke depan seperti apa? Jadi dari sisi lembaga ya, Gereja Masih di Bola Mongondo, jemaat-jemaat, tentu Compassion ini adalah mitra. Selaku mitra maka ada juga tanggung jawab dari gereja lokal. Jadi tidak semuanya itu tanggung jawab dari Compassion, tapi ada tanggung jawab dari gereja lokal. Dalam hal ini jemaat-jemaat Sinode, mungkin menyediakan sarana, fasilitas, gedung yang dibutuhkan. Nanti supportnya itu datangnya dari Compassion. Jadi ini bentuk kerjasama yang saling menghidupkan, yang saling menopang sebenarnya. Jadi bukan kerjasama atau mitra yang
satu di atas, satu di bawah, tidak. Tapi sejajar dan saling topang, saling bantu-membantu. Mana yang compassion bisa adakan, mana jemaat-jemaat gereja lokal yang bisa adakan. Jadi ini sebuah kolaborasi yang memang baik sekali. Ini kemitraannya seharusnya memang terus kita kembangkan. Nah, ini bentuk support dari Gereja Masih Injil di Pulau Komodo, dan saya menyampaikan terima kasih yang sungguh ya kepada jemaat-jemaat yang selama ini telah bermitra dengan Compassion, dengan PPA, lewat PPA. Mereka begitu antusias, mereka begitu bertanggung jawab untuk mengembangkan PPA, kemitraan ini. Mereka dengan penuh semangat menyiapkan segala sesuatu supaya PPA ini bisa berjalan dengan baik. Selaku pimpinan gereja, tentu kita akan terus mensupport apa hal-hal yang bisa disupport oleh gereja secara lembaga. Dan dengan ditandatanganinya MOU pada hari ini, maka supporting itu akan makin besar, makin kuat. Dan dengan adanya MOU ini, tentu kita berharap ada semangat baru, ada energi yang besar dan jemaat-jemaat untuk mengembangkan lagi PPA kerjasama dengan Compassion ini. Ini adalah peluang yang harus kita gunakan. Ini adalah berkat Tuhan untuk kita, dan berkat ini untuk jemaat dan juga untuk seluruh masyarakat yang ada di sekitar gereja. Sebab gereja harus hadir juga bagi sesama, bagi semua orang, tidak untuk dirinya sendiri. Sebab hakikat esensi dari gereja itu, dia adalah dipanggil keluar untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita kepada semua orang. Ya, kerjasama yang saling menghidupkan. Ya. Ini bentuk kerjasama yang terbangun dan mendasari hubungan kemitraan antara Sinode Gembibem dan Compassion Indonesia, di dalamnya Yayasan Kasih Karunia Indonesia Timur. Di penghujung percakapan kita, Pak Abraham, Pak Pendeta Feki sebagai Ketua Sinode Gembibem, bolehkah memberikan himbauan, ya, pesan-pesan konkret bagi gereja-gereja lokal dalam rangka untuk follow up MOU kita di Sinode Gembibem yang selama ini tadi disebutkan 17 tahun MOU itu dilakukan di gereja lokal, dan hari ini kita lakukan antar lembaga. Nah, kira-kira ada pesan-pesan penting, tentu di dalamnya pesan-pesan yang strategis dalam rangka kita tindak lanjut MOU yang sudah ditandatangani. Silakan dimulai dari Pak Abraham dan kemudian Pak Pendeta Feki. Silakan. Ya, terima kasih banyak untuk kesempatannya, Pak. Ya, beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam momen yang berbahagia ini. Pertama adalah untuk rekan-rekan di PPA, jemaat-jemaat lokal, ya tadi saya menyampaikan terima kasih untuk kerjasama selama ini. Saya berharap dengan kemitraan dengan Sinode ini, kita akan semakin memperkuat pelayanan anak yang holistik. Jadi mungkin itu kata kunci yang jangan dilupakan. Jadi kadang kita kalau bicara dengan gereja, pelayanan anak mungkin langsung, mungkin aspek spiritual yang perlu dikembangkan. Tentu itu merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan ya dari kehidupan anak-anak, tetapi ketika bekerja sama dengan Compassion, sebenarnya kerinduan kita adalah pelayanan anak yang holistik, yang menyeluruh. Jadi mari kita sama-sama optimalkan kerjasama ini, dan juga sebenarnya kita perlu lihat bahwa kemitraan ini kemitraan yang sifatnya jangka panjang. Ada di setiap gereja mitra itu bisa ya katakanlah minimal 100-150 anak, Pak Pendeta. Jadi ya kalau gereja melihat ini sebagai kesempatan yang baik untuk sebenarnya bukan hanya masa depan gereja, masa depan situasi gereja sekarang juga ya, dengan anak-anak yang bertumbuh secara holistik ini, mari kita terus sama-sama bersemangat untuk melakukan pelayanan anak yang holistik dengan lebih baik. Namun kalau boleh satu hal lagi, sebenarnya ketika bicara tentang kesempatan MOU dengan Sinode, ada paling tidak dua hal juga yang strategis yang mungkin nanti kita bisa lihat seiring perjalanan waktu. Ya. Sekarang kita bekerja sama dengan gereja lokal, tetapi siapa yang tahu gitu ya, Tuhan akan memimpin kerjasama kita dengan Sinode ini untuk hal-hal yang bisa skopnya lebih besar, Pak Ketua. Jadi tadi dikatakan gereja mitra saat ini 26
dari 188. Ya. Ini bisa dibilang sudah cukup banyak atau belum banyak sih, tapi terlepas berapapun itu atau bagaimanapun kita melihat satu itu strategis, tapi yang kedua Pak, artinya ada masih lebih dari 100-an gereja yang belum bermitra. Kita tidak sedang bilang bahwa pasti akan bermitra semua, tetapi bagaimana kemitraan yang strategis dengan sinode ini mungkin bisa ada dampaknya juga kepada gereja-gereja yang belum secara resmi bermitra. Contoh sederhana misalnya ya ini tentu nanti kita akan lihat perkembangannya dan bagaimana tadi Tuhan akan memimpin kerjasama ini lebih praktis. Tapi ya misalnya kita mengadakan pelatihan-pelatihan untuk gereja yang terkait dengan pelayanan anak holistik, saya berpikir mungkin saja gereja-gereja yang belum bermitra bisa mungkin menghadiri misalnya begitu ya. Mungkin tidak semuanya gitu ya, tapi paling tidak bagaimana dampaknya bisa lebih besar sehingga dampak dari pelayanan anak holistik ini bisa lebih meluas. Dan tentu saja harapannya untuk anak-anak dan juga jemaat di Gemibem bahkan Bolmong ini akan diberkati melalui kerjasama kedua belah pihak. Saya pikir itu Pak. Makasih Pak Abraham. Silakan Pak Ketua Sinode. Ya. Bapak Ibu, saya mau masuk mengawali ini dengan visi. Jadi visi Gemibem sampai dengan tahun 2026 sebagaimana PTPG Gemibem yang saya tetapkan adalah Gemibem yang tangguh, Gemibem yang tangguh. Nah, untuk menuju kepada Gemibem yang tangguh, tentu ada step by step, langkah demi langkah. Dan untuk Gemibem yang tangguh harus mempersiapkan generasi demi generasi. Nah, PPA ini concernnya adalah kepada anak, pelayanan anak seperti yang disampaikan Pak Abraham tadi, pelayanan holistik. Nah, gereja tidak hanya berpikir untuk masa kini, hari ini, tapi bagaimana gereja berpikir untuk esok dan jangka panjang. Dan karena itu PPA ini, kemitraan dengan Compassion, adalah sesuatu yang sangat strategis untuk mempersiapkan generasi demi generasi dari gereja, dimulai dengan masa anak-anak itu. Nah, karena itu kami sungguh berharap bahwa ketika MOU antara Sinode Gemibem dan IKA Compassion ini ditandatangani hari ini, sekali lagi ini catatan sejarah bagi gereja masih Injili Bolongondo dan Compassion, bahwa pada hari ini Kamis tanggal 26 September 2024 telah ditandatangani MOU antara Sinode Gemibem dengan pihak Compassion. Dan ini catatan sejarah, dan kita berharap sesudah MOU ini ditandatangani, kita berjalan bersama semakin kuat, semakin bergandengan tangan, dan PP akan semakin diberkati untuk memberkati banyak orang. Nah, ini harapan-harapan kami dengan ditandatanganinya MOU hari ini. Nah, mari kita jaga PPA, kerjasama ini dengan Compassion seperti kita menjaga rumah kita sendiri. Karena Gemibem itu adalah rumah kita, dan rumah kita Gemibem, supaya Gemibem itu akan menuju mencapai visinya, visi kita bersama, mimpi kita bersama, yaitu menjadi Gemibem yang tangguh. Terima kasih. Ya. Demikian percakapan saya dengan Pak Ketua Sinode Gemibem, Pendeta Feki Weni Kamasan Magister Teologi, dan Bapak Abraham Maradona selaku Direktur Nasional Compassion Indonesia, di dalamnya Yayasan Kasih Karunia Indonesia Timur. Kita sudah berada di penghujung percakapan ini, sekaligus mengingatkan kita bahwa pelayanan gereja adalah pelayanan yang holistik dan dibutuhkan kerja-kerja kolaboratif antar lembaga untuk membangun kehidupan yang seutuhnya. Kiranya perjumpaan dan percakapan ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom. 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 Shalom Bapak Ibu sekalian, terutama rekan-rekan gereja Mitra Compassion dari Gereja Masehi Injili di Bolongondo. Hari ini hari yang berbahagia, kita mengucap syukur karena sudah terjadi penandatanganan MOU antara Compassion Indonesia dan juga Sinode Gemibem. Tentunya Bapak Ibu, ini semua bisa terjadi dikarenakan doa dari Bapak Ibu sekalian. Kita pernah berdiskusi tentunya panjang lebar mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi dalam kemitraan. Harapannya dengan MOU ini banyak hal bisa kita selesaikan. Dan tentunya kita berdoa bersama-sama, di kemudian hari akan banyak hal-hal yang lain yang terbuka Bapak Ibu. Dan kami juga tetap berharap
Saat ini ada 26, begitu ya. Tentunya di hari-hari ke depan angka tersebut bisa bertambah, begitu ya. Kita doakan sama-sama, dan juga kualitas dari kemitraan, kualitas dari program-program yang kita siapkan pun juga lebih baik lagi. Dan semoga Bapak Ibu tetap sabar, tetap memberikan kami juga support juga kepada Sinode, sehingga akhirnya segala sesuatu yang kita impikan bersama-sama bisa berjalan dengan baik. Itu saja Bapak Ibu sekalian, dan tentunya sesuai dengan apa yang menjadi visinya Gemibem, menjadi Gemibem yang tangguh. Semoga kemitraan ini, MOU ini pun juga bisa berlangsung dengan baik dan membuat kita sama-sama menjadi tangguh.